Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julia Rahmadewi, NIM G00230087, kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan tentang arteri system of review, vena, dan neuro. Jadi yang pertama itu adalah arteri system of review. Ya, jadi arteri itu diartikan sebagai pembuluh darah yang arah alirannya itu keluar atau menjauhi jantung. Hampir semua arteri itu membawa darah yang kaya akan oksigen, kecuali arteri atau truncus pulmonaris dan arteri umbilicalis yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, sistem peredaran sistematik itu dimulai dari aorta, yang aorta nanti akan keluar dari ventrikel kiri, lalu naik menjadi aorta ascendens, dan mendatar menjadi arcus aorta, dan lalu turun menjadi aorta descendens. Nah, pada aorta ascendens itu akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dekstra dan sinistra. Lalu yang kemudian adalah arcus aorta, di mana di arcus aorta ini akan muncul tiga percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Di mana ketiga percobaan tersebut, yang utama adalah ini, truncus brachiocephalic, yang kemudian akan menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Di mana nanti dia itu juga akan bercabang-cabang lagi. Ya, ini. Lalu kemudian pada eh, arteri carotis communis dextra ini, dia itu akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna, di mana yang arteri karotis eksterna ini akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan yang interna ini itu akan vaskularisasi ke arah otak, gitu. Kemudian ada arteri karotis common sinistra, di mana dia itu akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna. Lalu si arteri karotis eksterna ini dia akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan yang interna itu akan memvaskularisasi ke arah otak. Lalu yang terakhir ada arteri subclavia sinistra, yang dia nanti itu akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Lalu ada aorta descendens. Jadi lalu ada aorta descendens, di mana itu dia nanti itu adalah lanjutan menurun dari arcus astra. Lalu ada aorta descendens, di mana dia itu adalah lanjutan menurun dari arcus aorta. Jadi nanti aorta descendens itu dibedakan jadi aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Di mana aorta descendens itu terletak lebih superior dari diafragma, disebut sebagai pars thoracica, di mana aorta thoracica itu akan memvaskularisasi bagian perikardium, esophagus, interkostal, dan sebagainya. Sedangkan aorta descendens yang terletak lebih inferior dari diafragma itu disebut sebagai pars abdominalis, di mana aorta thoracica itu akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ visceral. Nah, yang perlu diingat itu adalah setelah aorta descendens, itu aorta akan mulai jadi dua, yaitu sepasang arteri iliaca communis, di mana arteri iliaca communis itu akan cabang lagi dan vaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga ekstremitas bawah, gitu. Seperti ini. eh, yang saya jelaskan tadi. Lalu yang lalu yang kedua adalah vena system of review. Jadi vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekat ke jantung. Di mana
kita tuh harus mengerti bahwa semua vena itu pada akhirnya nanti itu akan bermuara ke atrium kanan kecuali vena pulmonalis. Di mana vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan itu adalah vena cava superior, vena cava inferior, situs coronavirus, dan vena-vena cardiaca minima. Nah, yang vena cava superior itu dia ini ada muara dari tiga besar yaitu pengembangan dua vena besar yaitu dua vena brachiocephalic atau innominate veins dan juga vena agitus gitu. Jadi yang pertama itu kan sepasang vena brachiocephalia di mana masing-masing vena brachiocephalia itu muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeleton kunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas seperti itu. Nah, jadi vena azygos itu vena yang mendrainase dari eh, ini apa vena interkostal kiri. Dia tuh akan eh, membentuk dua percabangan yang disebut sebagai vena hemiazygos aksesoria dan juga vena hemiazygos seperti itu. Terus vena cava inferior, di mana vena cava inferior itu akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Itu. Jadi yang harus diingat itu adalah vena cava inferior itu sebelum masuk ke dalam antrium kiri, itu vena cava inferior itu akan menerima semua darah dari organ-organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena eh, porta hepatis. Seperti itu. Ini yang saya jelaskan tadi. Hmm, lalu selanjutnya adalah nervous system of review. Nah, jadi ini adalah strukturnya neuron. Jadi kan secara umum struktur neuron itu kan ada badan sel sebagai pusat pematik rangsang dan akson sebagai penyambungnya dari badan sel menuju ke terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Nah, jadi eh, kita next. Jadi oh ini dendrit, ini ada soma, ini ada akson. Yang ini itu selubung myelin, ini nucleusnya, ini sel terus ini nervous nerve ending. Nah, jadi nervous system itu dibagi jadi dua, yaitu central nervous system dan peripheral nervous. Jadi di central nervous system itu ada brain dan medulla spinalis atau spinal cord sini, dan peripheral nervous system itu yang ini. Jadi eh, di perifer nervous system itu ada nukleus di mana dia itu adalah kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Ada terus ada ganglion di mana dia itu kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Terus juga ada nukleus di mana dia itu kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menjulur bebas. Seperti itu.
Nah, ini jadi eh, saraf perifer itu terdiri dari banyak fungsi dan pembagian kompleks. Jadi untuk memahaminya, itu kita harus memahami bahwa satu saraf perifer yang keluar dari sistem saraf pusat itu bisa memiliki banyak fungsi, baik itu eferen atau aferen, gitu. Jadi ini adalah gambaran sistematisnya. Jadi ada aferannya, terus nanti ada somatosensori, ada sensory. Di mana somatosensori itu ada yang general dan ada yang spesial. Terus kalau yang motorik itu ada somatik, ada yang visceral autonom, dan yang visceral itu ada simpatis dan parasimpatis. Seperti itu. Sekian video penjelasan kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.